Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabun. Aw adullukum ala syai'in idza fa'altuhu tahabbtum. Assalam bainakum. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan suatu amal, suatu kewajiban yang mana kewajiban ini kita bisa katakan memang adalah kewajiban inti. Dan bahkan bisa kita katakan manusia diciptakan untuk melaksanakan kewajiban ini. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Kemudian salawat dan salam mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah dalam rangkaian rasul dan kenabian. Bagaimanapun rusaknya kehidupan, bagaimanapun jauhnya manusia dari agama, mustahil Allah mengirim kembali Nabi dan Rasul. Karena Allah sudah berfirman bahwa Muhammad itu adalah penutup pintu kenabian. Tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini dalam keadaan mulia. Tidak ada lagi makhluk yang lebih mulia dibanding dengan manusia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Aku telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi kita lahir dalam keadaan mulia. Dan Allah hanya menginginkan agar kita mempertahankan ini kemuliaan. Sehingga tetap kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Jalan untuk menggapai kemuliaan itu Allah telah tentukan, Allah telah tunjukkan. Tinggal kita melalui jalan itu. Dan siapa yang melalui jalan itu, maka dia pasti akan tetap mulia. Baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Apakah jalan-jalan kemuliaan itu dan siapakah sebenarnya orang yang paling mulia? Dalam kriteria agama, yang mulia itu bukan ketika orang itu punya pangkat yang tinggi. Yang mulia itu bukan ketika orang itu mempunyai harta yang banyak. Yang mulia itu bukan ketika orang populer dalam kehidupan. Tapi Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa tingkat kemuliaan itu ditentukan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi mungkin seorang yang miskin, tidak punya apa-apa dan bahkan tidak pernah ditengok oleh sesamanya manusia, tetapi di sisi Allah dia lebih mulia dibanding dengan seorang presiden misalnya, seorang perdana menteri yang tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang mungkin tinggal di pelosok, di puncak-puncak gunung atau di lembah-lembah,
yang tidak ada orang yang kenal. Tetapi di sisi Allah dan di langit dia terkenal di dalam para malaikat. Kenapa? Karena orang ini luar biasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemuliaan ini hanya terletak pada ketakwaan, dan ketakwaan ini sederhana saja, yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Dan inilah tujuan kita diciptakan sebenarnya. Jadi Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah artinya taat. Berarti Allah menciptakan manusia untuk taat kepadanya. Dan taat itu punya dua dimensi, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi ini berarti Allah menciptakan manusia untuk taat kepadanya. Maksudnya adalah Allah menciptakan manusia agar manusia ini melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itulah tujuan manusia diciptakan dalam kehidupan di dunia ini. Dan perlu kita pahami bahwa kehidupan di dunia ini tidak terlalu lama. Nabi bersabda, amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku paling 60-70 tahun. Ada yang lebih tidak seberapa, ada yang kurang tidak seberapa. Rata-rata umat Nabi itu meninggal antara 60 dan 70 tahun. Kehidupan kita di dunia ini pendek, dan kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Allah menciptakan manusia sebenarnya bukan untuk hidup di dunia saja. Sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia sesungguhnya agar manusia ini hidup selama-lamanya di akhirat. Ini yang harus kita pahami. Jadi saya ulangi, ini penting. Allah menciptakan manusia agar manusia ini hidup selama-lamanya di akhirat. Dan di akhirat hanya dua tempat. Yang pertama adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang biasa kita sebut dengan surga. Yang kedua adalah tempat yang penuh dengan penderitaan, yang sering kita katakan dengan neraka, di mana seluruh manusia di dunia ini, di mana berada nanti di akhirat, apakah di surga atau di neraka, ditentukan dalam kehidupan dunia yang pendek dan hanya satu kali ini saja. Jadi kehidupan di dunia ini bukan kehidupan main-main, kehidupan yang menentukan bahagia selamanya atau sengsara tidak punya batas waktu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya berfirman dalam Al-Quran, wa hadainahum najdain. Aku bentangkan kepada manusia dua jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Kemudian Allah patok, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menempuh jalan. Kita bebas. Anda mau menempuh jalan ke surga silakan, Anda mau menempuh jalan ke neraka silakan. Itulah pilihan kita. Dan apa yang kita pilih dalam kehidupan, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya agama ini Allah turunkan itu tujuannya agar kita bahagia, agar kita damai, tenang dalam kehidupan. Di dunia kita bahagia dan di akhirat kita bahagia. Mari kita lihat supaya kita yakin bahwa Allah menurunkan agama ini agar kita hidup bahagia. Hadirin yang mulia, agama ini kita sampaikan tadi dimensinya dua. Ada perintah, ada larangan. Mari kita lihat secara sederhana. Apabila perintah Allah dikerjakan dan larangan Allah ditinggalkan, maka yakin dan percaya kehidupan di dunia ini akan nikmat terasa surga, sekalipun kita belum masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat lebih jauh. Coba kita bayangkan hadirin yang mulia, kalau agama ini diamalkan, seluruh perintah Allah dikerjakan, saya yakin indah sekali ini hidup. Allah menyuruh kita jujur, semua orang jujur. Allah menyuruh kita adil, semua orang adil. Allah menyuruh kita tolong menolong, semua orang tolong menolong. Allah menyuruh kita sholat, semua orang sholat. Kira-kira kalau kehidupan ini seperti ini, enak nggak menjalani hidup? Saya yakin kehidupan ini akan nikmat kita jalani. Apalagi kalau kita meninggalkan larangan. Allahu Akbar, kehidupan ini nikmat sekali. Coba kalau kita hidup di lingkungan, Allah melarang kita mencuri, tidak ada orang mencuri. Allah melarang kita berjudi, tidak ada orang berjudi. Allah melarang kita minum khamar, tidak ada orang minum khamar. Allah melarang kita berzina, tidak ada orang berzina. Pokoknya kalau larangan-larangan Allah ini kita tinggalkan semuanya, saya yakin kehidupan ini nikmat untuk kita jalani.
Di mana-mana disimpang barang tidak ada yang ambil. Anak gadis kita berangkat tidak ada yang ganggu. Kita pun juga meninggalkan rumah tidak takut rumah kita dirampok. Indahnya ini hidup. Itulah agama. Jadi agama ini sebenarnya sekalipun tidak ada iming-iming akhiratnya, tidak ada janji-janji akhiratnya, kalau agama ini diamalkan, kehidupan akan nikmat dan kehidupan akan bahagia. Apalagi agama menjanjikan kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini yang harus menjadi keyakinan kita lebih utama, bahwa kita ini adalah makhluk akhirat yang hanya mampir di dunia sebentar dan kita akan hidup selama-lamanya di akhirat. Hadirin yang mulia.